Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu agama yang pokok itu wajib bagi setiap muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang wajib ainnya menuntut ilmu. Yang disebut dengan wajib ain adalah kewajiban bagi setiap orang mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan. Apabila satu saja yang mengerjakan, maka yang lain pun juga ikut wajib. Apabila tidak dikerjakan, maka dosa. Hukumnya haram. Berarti hadis ini menunjukkan wajib ain bagi setiap orang mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menuntutnya. Ilmu yang dimaksud dalam hadis ini bukanlah semua disiplin ilmu. Juga bukan semua disiplin ilmu agama. Tetapi ilmu agama Islam tertentu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada setiap sahabatnya. Jadi, di dalam kekhususan tersebut ditunjukkan oleh lafaz al-ilmu. Yang mana lafaz al-ilmu itu berupa isim ma'rifat, bukan isim nakiroh. Kalau isim nakiroh itu menunjukkan makna umum, semua ilmu. Tapi di sini adalah ada al sehingga menunjukkan isim ma'rifat, sehingga maknanya menunjukkan makna khusus, bukan umum. Jadi, ilmu yang dimaksud di dalam hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin adalah pokok-pokok ilmu seperti ilmu akidah. Ilmu yang mempelajari tentang ma'rifatullah, untuk mengetahui Allah. Di dalam ma'rifatullah ini mengetahui sifat yang wajib bagi Allah, mengetahui sifat yang muhal bagi Allah, mengetahui sifat yang jaiz bagi Allah, itu wajib. Itu yang wajib ain. Jadi kita semua wajib fardu ain untuk mengetahui ilmu tersebut, untuk mempelajari ilmu tersebut. Juga mengetahui tentang ma'rifatur rasul, mengetahui tentang rasul, sifat yang wajib bagi rasul, sifat yang muhal bagi rasul, dan sifat jaiz bagi rasul. Kemudian yang wajib lagi pokok-pokok ilmu ahkam atau ilmu-ilmu hukum, ilmu fikih seperti toharoh, seperti sesuci,
Bagaimana kita mensucikan badan, bagaimana kita mensucikan dari hadas kecil, bagaimana kita ingin suci dari hadas besar, itu wajib. Wajib kita mengetahui. Karena toharoh merupakan pokok pembahasan atau ilmu yang dapat mengesahkan amalan-amalan lainnya seperti sholat. Setelah toharoh kita mengetahui, ada yang wajib lagi, sholat, ilmu sholat. Duhur berapa rakaat, rukunnya sholat berapa, syaratnya sahnya sholat berapa. Kemudian yang sunnah, yang apa. Jadi mengetahui tentang sholat. Terus bagaimana sholat yang benar. Terus bagaimana sholat yang sah. Dan bagaimana sholat yang benar. Ada orang yang mengetahui bagaimana cara sholat yang benar. Tapi tidak tahu bagaimana sholat yang sah. Atau sholat yang... ada yang hanya mengetahui bagaimana sholat yang sah. Tapi ada yang tidak mengetahui bagaimana sholat yang benar. Sholat yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti halnya engkau melihat aku sholat. Jadi sholat itu butuh mencontoh. Rasul mencontoh malaikat Jibril. Sahabat mencontoh Rasul. Tabi'in mencontoh sahabat. Tabi'in mencontoh tabi'in. Kemudian terus sampai para imam, para ustadz, para kiai, sampailah kepada kita. Jadi tidak cukup kita belajar sholat itu hanya lewat buku, membaca di tuntunan sholat. Tidak cukup. Kalau ingin sholat yang benar. Makanya para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, bagaimana, ya Rasul, bagaimana sholat yang benar? Bukan bagaimana sholat yang sah. Karena kalau sholat yang sah, sudah diajarkan. Kerjakan rukun, kerjakan syaratnya, sudah sah sholatnya. Tapi sholat yang benar adalah sholatnya orang yang mencontoh, sholatnya orang-orang yang mencontoh, sholatnya orang-orang yang mencontoh sampai kepada sahabat mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu wajib belajar, itu belajar wajib. Kemudian yang wajib ain tentang puasa. Bagaimana syaratnya puasa, bagaimana rukunnya puasa, puasa yang benar bagaimana, dan puasa yang sah bagaimana. Kemudian ilmu pokok-pokok tentang akhlak, seperti kewajiban kita kepada orang tua, kewajiban kita kepada guru, itu wajib juga kita pelajari. Kemudian tentang maksiat-maksiatnya badan. Ada maksiatnya mata, ada maksiatnya mulut, ada maksiatnya tangan, ada maksiatnya telinga, ada maksiatnya kaki. Itu harus tahu. Wajib kita tahu. Itu yang disebut dengan al-ilmu. Kekhususan dari ilmu agama yang wajib kita ketahui. Yang wajib kita pelajari. Seandainya yang dimaksud dengan ilmu pada hadis di atas adalah semua disiplin ilmu, niscaya maka kita akan berat untuk mengerjakannya. Niscaya akan memberatkan umat Islam. Sedangkan karakter agama Islam, karakter ajaran agama Islam itu mudah, tidak memberatkan. Maka dari itu, tuntutlah ilmu. Menuntut ilmu itu wajib bagi semua orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Semoga kita dapat menjalankan, dapat menuntut ilmu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika kelak ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat mempertanggungjawabkan, kita dapat menjawab. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, semoga menjadi keterangan yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.